selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor finance Big Bank. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh Arto. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,71% ke harga 6.950. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI setelah rebound dia koreksi 2 hari, ya nggak masalah juga ya. Karena memang IHSG juga koreksi, dan kemana arahnya paling kalau dia lanjut koreksi ya turun ke 6.700 dan kemungkinan tetap dijaga ya. 6.700 ini harusnya bisa menjadi supportnya di November ya. Jadi ini bisa aja area swing low-nya. Dan kalaupun buruk-buruknya IHSG koreksi agak dalam, mentok 6.400 terus langsung ditarik, kemungkinan seperti itu. Kalau dia turun tajam ya 1-2 hari dia langsung naik lagi ke 6.700. Bisa seperti itu untuk pergerakannya, tapi secara tren BBNI masih akan uptrend dan tetap peluangnya 8.000 ya. Semoga tercapai. Kalau ditarik potensi upside ya sangat mungkin lah kalau Desember bahkan bisa lewat 8.000 ya. Jadi seperti itu. 8.000 ini juga resisten yang cukup kuat semenjak 2019. 4 kali udah dicoba belum mampu breakout ya, tinggal momentumnya sepertinya Desember akan breakout. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk BBNI, MACD-nya sudah membentuk dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, dan volume saat koreksi tipis. Jadi tetap ada peluang juga hari Senin kalau market mendukung dia rebound, dan bagusnya lagi kalau bisa tutup di atas 7.050. Jadi seperti itu. Untuk BBNI langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,04% ke harga 7.100. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI kembali ya. Dia sempat uji area 7.000 dan ditarik naik. Ya sepertinya dijaga 7.000-nya ini. Dan untuk seminggu ke depan juga masih sama. Untuk pergerakan BMRI itu konsolidasi atau bergerak sideways, ranging di harga 7.000 support dan resistennya 7.250 ya. Kalau dengan kondisi chart seperti ini, belinya kalau mau di swing trade atau di hot 1-5 hari ya beli dekat support, jual dekat resisten. Seperti itu aja, di tektokin ya. Jadi seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham ketiga, ada BBRI yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,23% ke harga 4.240. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin bisa dibilang net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI sama ya, sepertinya juga akan dijaga di atas 4.200 karena sudah beberapa kali dicoba nguji support namun terus mantul. Dan juga kebetulan di 4.200 tuh ada EMA 200-nya, garis merah ini. Nah dengan kondisi seperti ini kemungkinan besar hari Senin bisa ada rebound, tapi rebound terbatas ya. Paling dia naik ke 4.320 sampai 4.325 turun lagi. Dia akan konsolidasi sepertinya juga sampai akhir November, dan ya momentumnya mungkin akhir November nanti dia uji 4.400 baru break di Desember dan bisa menutup gapnya terdekat di 4.500 dan gap di 4.730. Jadi seperti itu untuk BBRI. Yang sudah pegang dari bawah tetap hot aja, dan ya ini juga bisa menjadi swing low-nya nanti. Nah, swing low itu kan nggak harus seperti ini, nggak harus langsung dia membuat swing low seperti ini langsung naik, nggak harus. Bisa aja konsol, tapi konsolnya di area ya bisa dibilang swing low, dia areanya sini, turunnya seperti ini sideways terus baru naik. Nah bisa seperti itu juga ya. Ini kalau dilihat nih kan dia konsolidasi, nggak langsung naik tapi terus langsung naik.
Jadi seperti itu untuk pergerakan BBRI. Kalau yang belum punya ya coba nyicil aja dulu. Siapa tahu dikasih ke 4.000, tapi itu kemungkinan kecil bisa ditambah di area ini. Tapi kalau ternyata dia breakout ya udah buy on breakout lagi sisanya dengan target 4.800 dan harga tertingginya di Januari 2021 di 4.950. Jadi seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 1,01% ke harga 7.450. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA juga sepertinya menjaga support 7.400-nya ini ya. Dia beberapa kali pernah turun, tapi kemudian 1-2 hari ke depannya dia naik lagi. Dan hari Jumat dia sempat turun lagi dari 7.400 tapi ditarik naik. Dan kondisi seperti ini ya ada peluang hari Senin melanjutkan kenaikan, uji resisten sekitaran 7.550. Jadi menarik juga untuk diperhatikan BBCA ya. Minggu depan bagi yang sudah punya, apalagi beli di pucuk, tetap hold aja. Nggak usah takut BBCA paling rugi waktu. Rugi waktu di BBCA sih menurut saya nggak masalah. Tenang juga, ada dividen walaupun kecil. Tapi secara histori pergerakan BBCA ini ya masih akan uptrend. Jadi seperti itu ya untuk BBCA. Kalau ditarik dengan Fibonacci ya ini area 0,5 Fibonacci ya. Ya semoga ini jadi area pantulan lah, karena dia nggak jadi turun kecuali minggu depan dia turun di bawah 7.400 ya mentok-mentok seperti gambaran saya. Area ini 7.000 sampai 7.200 ini maksimal penurunannya BBCA. Dan BBCA nggak ada gap ya. Ada gap memang di agak bawah di bawah 7.000 tapi kecil kemungkinan kalau ke situ. Kalau gap ini sudah ketutup yang agak besar ya harusnya naik lah. BBCA bisa konsolidasi seminggu ke depan, resisten terdekat 7.550 sampai 7.600. Untuk target kenaikannya juga nggak terlalu tinggi karena BBCA ya paling 1-2% dia turun lagi. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,28% ke harga 1.760. Kalau dilihat transaksi asing, net buy, dan seminggu kemarin juga bisa dibilang net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN cukup bagus ya. Ini tarikannya cukup kuat nih dari bawah. Kalau ada yang beli, jagain di area 1710, 1720 udah lumayan dapat profit. Jadi sepertinya juga BBTN ini dijaga ya, nggak boleh turun dari 1670 sampai 1700. Jadi kalaupun ada yang jaga-jaga di bawah sini mungkin nggak dapat, tapi dia langsung ditarik ya sama ya bisa dibilang market maker ya. Dan ya masih sama, seminggu ke depan juga masih konsolidasi mentok-mentok 1850 dan supportnya 1700. Dia akan ranging atau sideways di area ini. Jadi seperti itu, yang punya dari bawah ya tetap hold aja selama BBTN ini nggak turun dari 1700. Jadi seperti itu. Kalau ada yang beli di harga tanggung sudah profit tipis. Kalau dilihat ternyata dia nggak mampu melewati 1840 ini, ya udah profit taking dulu, nanti jaga di bawah lagi daripada di bawah naik turun nggak jadi hasil kan. Mending di profit taking tipis, nanti beli lagi. Masalah dia breakout nggaknya nanti ya udah biarin, kalau dia breakout ya bisa buy on breakout. Jadi seperti itu. Untuk BBTN kalau dilihat dari EMA sangat tajam ke arah atas ya. Dan dia reject juga area EMA 20-nya, jadi menarik nih. EMA 60-nya juga di bawah mengarah ke atas, EMA 200-nya ya belum ya. Tinggal ini, sepertinya momentumnya tetap akhir November dan awal Desember nanti baru bisa melanjutkan uptrend. Minim-minim 2000 dan bisa sampai 2200. Jadi seperti itu. Untuk BBTN langsung saja ke saham ke-6, ada BDMN yang di hari Jumat kemarin ditutup
terkoreksi 1,52% ke harga 2.580. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN bisa dibilang gagal breakout 2600 dan peluangnya kemana? Peluangnya ya ke area support 2500. Tapi nggak masalah juga, ada peluang tetap BDMN seminggu ke depan itu bergerak di range harga support 2500 dan 2600, resisten terdekat dan 2700. Kalau dilihat BDMN bisa dibilang downtrend, minornya karena di bawah MA20. Jadi untuk kondisi seperti ini ya, yang sudah punya dari atas, kalau belum cut loss kasih toleransi 2400 ini ya. Jebol ini udah mending jual dulu daripada rugi waktu. Kalau mau siap rugi waktu ya boleh-boleh aja. Kalau dilihat dari MA60 ya juga bisa dibilang BDMN ini gagal bertahan atau breakout MA20-nya. Kecuali Senin bisa rebound dan tutup di atas 2600. Jadi seperti itu. Tapi kalau ditarik tren dari Juli ya bisa dibilang BDMN ini masih uptrend. Jadi ya nggak masalah lah kalau mau hot sahamnya. Dan kalau ditarik dari Agustus memang terlihat patah tren untuk BDMN. Ya paling mentok-mentok 2500 seperti saya bilang tadi, dia naik lagi dan kemungkinan juga uji trend line uptrendnya ini ya di daerah 2500 nih, terus bisa aja konsolidasi di area ini. Jadi seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham terakhir, ada Arto yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi tipis 0,16% ke harga 15.175. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto terus menguji trend line downtrendnya ini ya. Berapa kali di reject dan terlihat Kamis dan Jumat koreksi dengan volume agak tipis. Jadi untuk hari Senin itu sepertinya kalau market mendukung ada potensi Arto rebound dan bisa sampai 16.000. Itu menurut pandangan saya, tapi ini disclaimer on, kalau ke 16.000 dia harus naik sekitar 5-6%, mungkin aja 1-2 hari, tapi habis itu koreksi lagi. Ya tergantung market lah. Kalau Bapak Ibu mau ya tinggal cut loss. Kalau Arto ini tutupannya di bawah 15.000, sesuaikan aja misalnya di 14.725 atau 14.700. Ya sesuai batas toleransi profil resiko masing-masing, dan target profitnya tarik aja 16.000, bisa seperti itu. Untuk Arto, MACD-nya juga masih mengarah ke atas walau sudah mulai melandai, mulai hilang kekuatan. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis ya, tinggal nunggulah. Kalau nantinya Senin bisa rebound yang cukup besar ya MACD-nya akan menguat lagi ke atas. Jadi seperti itu untuk Arto. Secara tren masih konsolidasi tapi akan menuju uptrend. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya ada di belakang. Dan juga yang mau coba trading mandiri dengan cara scalping, nanti diajarin bagaimana screening sahamnya, baca bid offer, cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan tahu bagaimana menentukan titik entry dan exitnya, bisa join di kelas trading scalping bersama Borneo Trader. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.